Yesaya 66:2 Yesaya 66:2 Inilah orang yang kusayangi, orang yang rendah hati dan jiwa yang penuh sesal, dan gentar pada kata-kataku. Yesaya 66:2 Komentar: mengembangkan iman yang menyelamatkan. Dalam proses mengembangkan iman yang menyelamatkan, kualitas karakter terpenting yang Tuhan kembangkan dalam diri kita adalah kerendahan hati. Yesaya menyebutkan sifat-sifat seseorang yang membuatnya dihargai di mata Allah. Kerendahan hati mengarah pada keinsafan akan dosa, yang penting bagi kita untuk mengenali kebutuhan kita akan keselamatan dan kasih karunia Allah. Ini mengarah pada penerimaan Yesus sebagai juru selamat kita. Kerendahan hati juga mengarah pada keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan dengan demikian kita memperoleh hidup kita darinya, yang berarti kita membacanya dengan pola pikir penerapan dan ketundukan. Ini menuntun kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Memang, berinteraksi dengan firman Tuhan dengan pola pikir seperti itu mengembangkan iman seperti yang tertulis, iman timbul dari mendengar pesan Roma pukul 10:17. Tapi apa pesan khusus yang diberikan kepada Israel di padang gurun? Mereka diberi hukum Musa, yang merupakan 5 buku pertama dari Alkitab. Jadi, hukum ditugaskan untuk membawa kita kepada Kristus, agar kita dibenarkan oleh iman. Galatia pukul 3:24 Dan bagaimana Anda melakukannya? Bukan sebagai sarana atau sumber pembenaran, tetapi membawa keinsafan akan dosa. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan dinyatakan benar di hadapannya dengan memelihara hukum, sebaliknya, melalui hukum kita disadarkan akan dosa. Roma pukul 3:20 ini diperlukan untuk mengenali kebutuhan kita akan keselamatan dan kasih karunia Allah untuk menebus kita. Karena seseorang tidak dapat percaya dapat diterima oleh Tuhan kecuali dia terlebih dahulu setuju dengan Tuhan mengenai keadaannya yang rusak, berdosa, dan tidak suci. Hukum juga mengungkapkan keadilan Allah. Karena tidak adil bagi Allah untuk hanya mengampuni dosa tanpa membayar hukuman yang pantas. Namun, ini adalah konsep Tuhan yang salah yang dimiliki beberapa agama lain. Selain itu, ini mengungkapkan kedalaman kebencian Allah terhadap dosa dan tingkat kemarahannya, bahkan terhadap apa yang mungkin dianggap kecil oleh beberapa orang. Itu membuat kita putus asa jika kita tidak memiliki juru selamat. Tetapi banyak yang akan sampai pada kesimpulan itu ketika semuanya sudah terlambat. Kategori mesin pencari: ada para pencari yang memiliki bidang kepercayaan berbeda yang membutuhkan pengembangan sebelum mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Berikut ini adalah beberapa jenis yang terlintas dalam pikiran. Legalis yang merasa benar sendiri: orang-orang Yahudi pada zaman Yesus pada umumnya termasuk dalam kategori ini, seperti halnya mereka yang saat ini merasa lebih unggul secara moral daripada orang lain atau yang berasal dari budaya yang lebih unggul secara moral. Yesus dan Paulus memiliki pendekatan yang sama terhadap orang-orang ini. Permalukan mereka dengan menantang mereka dengan hukum. Markus 10:17-19 Ketika Yesus mulai berjalan, seorang pria berlari ke arahnya dan berlutut di depannya. Guru yang baik, tanyanya, apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Mengapa Anda memanggil saya baik? Yesus menjawab, tidak ada yang baik selain Tuhan. Anda tahu perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, hormatilah ayah dan ibumu. Pria ini perlu memahami bahwa tidak ada orang yang baik dan, khususnya, bahwa dia bukanlah orang yang baik. Dia mengaku menaati perintah-perintah. Tetapi dia tidak mengerti bahwa bukan hanya surat itu yang harus disimpan, tetapi semangatnya. Jadi Yesus mengungkapkan keserakahannya yang menyembah berhala dengan memberinya perintah lain. Mereka yang menganggap dirinya baik perlu direndahkan. Paulus juga melakukan hal yang sama dengan mereka dalam Roma 2. Pelanggar hukum tidak bermoral inilah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, menganggap diri mereka orang berdosa, tetapi tanpa perasaan terus menjalani gaya hidup dosa. Intinya,
Mereka menolak ketuhanan Kristus atau hanya memberikan pengakuan verbal tentang Kristus sebagai Tuhan yang tidak berarti bagi Allah. Orang-orang ini perlu memahami kebencian Allah terhadap dosa dan bahwa keselamatan yang Kristus tawarkan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga keselamatan dari keberdosaan bawaan mereka sendiri. Beberapa ayat yang bagus untuk mereka mungkin. Apakah kamu tidak tahu bahwa orang jahat tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik orang yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau pemfitnah, atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. 1 Korintus 6:9, 10 pemenang akan mewarisi semua ini, dan aku akan menjadi Tuhannya dan dia akan menjadi anakku. Tapi pengecut, kafir, keji, pembunuh, tidak bermoral, mereka yang mempraktikkan ilmu sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, tempat mereka akan berada di lautan api dari belerang yang menyala. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:7-8 berorientasi pengalaman inilah orang-orang yang suka mengungkapkan perasaannya. Mereka berbicara tentang menikmati Kristus atau merasakan pimpinan Roh Kudus. Tetapi sementara ini adalah bagian yang sah dari kehidupan Kristen, ada orang yang hanya percaya pada Yesus yang mereka rasakan dan bukan Kristus yang Alkitabiah. Kristusnya cenderung bukan Kristus dari Alkitab, tetapi Kristus yang dijadikan gambarnya sendiri, sama seperti orang Israel membuat anak lembu emas untuk disembah di Gunung Sinai. Mereka tidak dengan sabar mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Musa kepada mereka, tetapi membuat gambar Tuhan yang dapat mereka kendalikan sesuai dengan nafsu mereka sendiri. Ini cenderung menyangkal atau menggulingkan gagasan bahwa Tuhan berkomunikasi dengan kita secara rasional melalui Alkitab dan memilih sikap eksistensialis murni terhadap kehidupan Kristen. Mereka adalah pencari pengalaman yang ceroboh. Ini adalah kekristenan eksistensialis zaman baru. Tapi Tuhan bisa menyelesaikannya. Hal ini perlu mengembangkan penghargaan akan janji Allah dan kedudukan dalam Kristus yang Allah tawarkan. Percaya janji Tuhan adalah fokus iman Alkitabiah, bukan perasaan. Dengan demikian, konsep pengampunan dosa agak aneh karena merupakan konsep posisional. Orang-orang ini juga bisa lemah dalam gagasan untuk benar-benar melakukan hal lain selain mengungkapkan perasaan mereka. Karena penekanannya bukan pada melakukan firman, tetapi pada perasaan. Tetapi pertobatan yang dibicarakan Alkitab adalah upaya jujur untuk mengubah bukan hanya sikap tetapi juga perilaku. Sebuah ayat yang baik untuk orang-orang ini adalah 2 Korintus 5:7 kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Visi mencakup perasaan dan pengalaman karismatik terkait. Pengalaman sah akan Kristus harus dilihat sebagai efek samping dari percaya dan menaatinya, bukannya menjadi inti dari iman seseorang. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Kristus dan bukan iman pada perasaan seseorang. Pemikir ketiadaan ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa mereka percaya, tetapi yang mereka maksud adalah bahwa mereka baru saja mendapatkannya. Ya, mereka mungkin memiliki konsep pesan yang benar. Tetapi realitas gagasan itu belum ditetapkan. Berbeda dengan orang Kristen eksistensialis, orang Kristen ini tidak memahami realitas dari semua itu. Dan mereka mungkin senang mendiskusikan isu-isu teologi kursi, tetapi tidak berorientasi aplikasi dalam pemikiran mereka. Oleh Roh Kudus, Tuhan membantu membawa mereka kepada realitas pesan melalui pengalaman. Kami melihat Tuhan melakukan mukjizat di padang gurun untuk menyediakan makanan dan minuman bagi orang Israel dan secara ajaib membantu mereka bertahan hidup. Dengan kerjasama mereka, bukti semacam ini akan membantu mereka mengembangkan kepercayaan yang tulus pada kasih karunia Allah, menumbuhkan keyakinan akan realitas kehadiran dan kuasa-Nya untuk menyelamatkan.